hidup di dalam firman Tuhan, kita tidak akan kalah gitu kan, apapun keadaan dunia ini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa sesungguhnya hidup kita ini bukan sekedar fokus kita kepada ibadah saja. Itu yang saya dapatkan meremah sekali. Karena apa? Karena saya merasa begini, fenomena hal-hal yang kita rasakan di dalam gereja, jamahan Tuhan, terus puasa, hadirat Tuhan, gemetar dan sebagainya, itu bukan yang menjadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Tetapi setelah kita beribadah, setelah kita pulang dari ibadah, itulah sebenarnya yang paling penting untuk kita lakukan gitu kan. Apa yang kita dapatkan di dalam ibadah itu, sebenarnya itulah yang harus kita kerjakan. Amin. Ada perubahan apa gitu ketika kita di jamaah Tuhan, seharusnya karakter Tuhan itu juga melekat di dalam kita dan kita manifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kemenangan di dalam ibadah itu akan kita bawa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bertemu dengan orang, apakah kita masih sakit hati dengan orang itu, apakah kita masih menyimpan dendam dengan orang itu, apakah kita masih iri hati, apakah kita masih menjadi orang yang tamak, apakah kita masih menjadi orang yang cinta uang, mengejar uang dengan sedemikian semangatnya, tetapi fokus kita kehidupan sehari-hari apa yang kita lakukan. Iman saya semakin jadi dewasa. Untuk saya merasakan setiap firman yang disampaikan seakan membentuk hidup saya itu semakin kuat, dan saya mendapatkan kekuatan baru dalam kehidupan saya. Saya dapat mengenal jati diri saya, bahwa jati diri saya ini diistimewakan, dimuliakan. Terus jati diri saya itu ada kemenangan. Jadi tidak usah khawatir, walau ada guncangan yang besar, itu buat orang fasik, tapi buat kita semua, kita dikuatkan, kita tidak akan terjadi apa-apa. Tinggal kita melihat 10.000 rebah di kanan, di kiri. Oh, bukan buat kita semua. Amin. Buat kita adalah janji Tuhan indah. Amin. Yang saya dapatkan di sana, kita harus hidup dengan cara yang seksama di atas firman Tuhan. Segala sesuatu kita harus selesaikan untuk Tuhan, dan kita harus melakukan apa yang Tuhan arahkan untuk kita. Berbahasa roh, membangun manusia roh, 1 jam sekali memperkatakan firman. Terus banyak hal yang saya dapatkan yang membuat hidup saya memberi bekal untuk menjalani kehidupan di mana kita hidup untuk tujuan Tuhan. Terima kasih. Yang saya dapatkan dari acara Bapak Simon kemarin sungguh luar biasa. Amin. Yang mana kita mendapatkan kekuatan untuk mengajar iman kita, agar kita tidak mengalami ketakutan memasuki di tahun 2023 yang caranya menurut P3 itu akan terjadi hujan perekonomian, tapi kita dekat dengan Tuhan, kita akan dikuatkan dan kita akan diselamatkan karena kita sudah adalah umat pilihannya. Dan yang kita dapatkan di sana, kita semakin dikuatkan imannya. Dan baru kali ini saya melihat cara untuk penyampaian dalam berbagai luar biasa menghubung, dan itu semua itu membangkitkan semangat kita yang sangat luar biasa. Terima kasih. Yang saya dapatkan itu satu kata-kata dari Pak Stephen yang terngiang-ngiang itu adalah kamu akan berjalan, kamu akan berlari, dan kamu tidak akan pernah menjadi lelah karena Tuhan yang menjadi kekuatan. Saya itu pernah di titik di mana kayak doa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, pelayanan itu tuh kayak bosan cuma gitu-gitu aja, tapi lewat kata-kata itu saya itu dikuatkan gitu loh. Ternyata melakukan itu tuh jangan rutinitas, tapi dengan dasar cinta sama Tuhan. Terus satu lagi yang menguatkan itu adalah kita itu dibedakan, dispesialkan sama Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan itu kita dipromosikan Tuhan, kita diangkat Tuhan, kita dispesialkan sama Tuhan, jadi berkat bagi orang lain. Jadi kemanapun kita pergi, kita itu
membawa berkat, membawa damai sejahtera ke orang-orang, siapapun yang kita temui, dimanapun kita berada. Amin. Yang saya dapat kemarin dari Pak Stewart, saya dijamah Tuhan, hadirat Tuhan ada dalam diri saya, tangan saya gemetar, saya nangis hancur hati pas saat ujian penyembahan. Ada pesan yang saya dapat, terus sekarang saya harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Shalom Bapak Ibu. Dalam musliman Pak Stephen kemarin saya mengalami lawatan Tuhan, saya dijamah Tuhan sehingga ada damai sejahtera dalam diri saya. Terus pesan yang saya dapat, kita harus berjalan di atas firman. Karena apa? Karena kalau kita berjalan di atas firman, maka berkat Tuhan akan selalu menghampiri kita. Amin. Terus untuk menghadapi kegoncangan krisis ekonomi, kita tidak perlu takut karena itu hanya akan melanda orang-orang fasik, sedangkan kita akan dipromosikan Tuhan Amin. menjadi solusi dan terang Tuhan. Terus yang terakhir yang saya dapat itu, kita harus dengar-dengaran dengan suara Tuhan dan melakukannya, terus bertekun mendeklarasikan firman setiap 1 jam sekali. Yes. Kalaupun kita belum bisa 1 jam sekali, minimal seperti pada waktu kita makan 3 kali. Amin. Yang saya dapatkan dari seminar kemarin, saya dijamah Tuhan dan saya merasakan damai sejahtera. Lalu pesan yang saya dapat, kita harus bertekun dan menaati Tuhan dan juga harus mendeklarasikan firman. Amin. Waktu acaranya Pak Stephen itu saya mendapatkan Mazmur, ayat yang bagus Pak, Mazmur 91, dan itu mengatakan kamu aman dalam lindungan Allah, dan saya mengimaninya dan percaya bahwa itu akan terjadi dalam kehidupan saya, dan tujuan saya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Waktu kemarin ikut Pak Stephen, saya mendapatkan anugerah yang cukup besar. Saya begitu antusias sekali, begitu berkobar-kobar roh jiwa saya, sehingga saya mendapatkan, biasanya saya kan selalu sakit pusing ya Pak. Waktu berangkat saya sudah ini was-was, nanti saya pusing nggak, ternyata saya di sana mendapatkan anugerah, saya tidak pusing Amin. sampai sekarang Amin. Pak. Amin. Ternyata Pak Stephen, wow. Yes. Yes, ternyata terjadilah. Amin. Tekad saya akan selalu menjalankan firman untuk hari esok. Amin. Dalam acara Pak Stephen, ya saya tergantung nggak pasti Pak untuk berangkat karena banyak pergumulan, pertama soal pekerjaan, kedua juga ada janji di Semarang itu, dan itu sangat menentukan kehidupan saya karena janji sama orang masalah finansial, dan hari itu saya dijanjiin orang harus transaksi deal Pak, tapi saya ambil keputusan saya harus pulang ke Semen, saya ikut acara Pak Stephen. Ternyata luar biasa Tuhan sama saya, walaupun saya capek ya, seminggu 2 kali kemarin udah beli di Semarang naik motor, tapi saya pulang, Senin saya berangkat naik motor. Saya pada awal masuk acara Pak Stephen, badan saya bergetar dan ada lawatan Tuhan terasa dalam hidup saya. Amin. Walaupun waktu itu saya masih ada pergumulan, tapi hati saya merasa plong dan sangat ringan sekali Pak. Dan dalam firman Tuhan saya dikuatkan dalam menghadapi krisis global ini, kita tetap kuat. Kita diberi contoh yaitu pada Priska mengalami kelaparan, Tuhan tetap berfirman dan Ishak taat melakukan firman Tuhan, sehingga Ishak tidak walaupun mengalami kesulitan tapi Ishak tetap dipelihara Tuhan. Demikian yang bisa saya ambil, yaitu sekalipun kita mengalami krisis global, kita akan mengalami, tapi sebagai orang fasik, kita sebagai anak Tuhan, kita tetap dipelihara, kita dibedakan dengan Tuhan. Amin. Dan kita akan selalu tetap terpelihara hidup kita, dan kita juga harus selalu peka untuk mendengar suara Tuhan, karena ada 10 dan cara berbicara. Maksud salah satu aja kita nggak bisa lah, kita akan sungguh-sungguh untuk
dengan suara Tuhan sehingga kita bisa taat ke depan untuk menghadapi semuanya. Terima kasih. Amin. Saya alami melalui Pak Stephen, yaitu saya mendapatkan cinta mula-mula saya. Amin. Karena tanpa cinta mula-mula itu ternyata kita tuh nggak bisa melakukan apa-apa. Yes. Dan layanan yang Tuhan berikan pun kalau kita tidak mempunyai cinta mula-mula itu seakan kosong. Ya. Dan puji Tuhan saya ikut itu, dan melalui Pastor Stephen saya menemukan kembali cinta mula-mula saya kepada Tuhan, dan kedepannya pelayanan yang saya lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tekad saya adalah berpikir dalam ajaran Tuhan dan dalam dasar Alkitab. Yes. Amin. Yang saya dapatkan yang pertama itu bahwa di mana tadinya saya meragukan masa depan, karir, apalagi di tahun akan datang ada yang namanya krisis ekonomi. Nah, setelah saya mendengarkan firman dari Pak Stephen, nah, saya sangat yakin tidak akan ragu lagi akan masa depan. Yang saya dapatkan, iman saya semakin bertumbuh, di mana saya mengerti dan sadar bahwasanya hidup saya itu dari awal sampai kemarin saya anggap itu hidup ini hanya menghentikan dunia. Sebenarnya salah. Semenjak Pak Stephen Agustinus menyatakan itu hidup harus di atas firman. Sebenarnya itu yang pertama yang kita andalkan adalah firman. Tuhanlah yang kita andalkan. Amin. Puji Tuhan. Iman saya semakin bertumbuh. Amin. Semoga kedepannya bisa melaksanakan apa yang dinyatakan oleh Pak Stephen, mengutamakan di atas segalanya adalah firman. Awal segalanya adalah firman. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Saya mendengarkan khotbahnya Pak Stephen, saya sungguh-sungguh hati kami sungguh-sungguh semangat, dan kami harus apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Pak Stephen itu, saya harus dapat menjalankan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Kami selalu semangat, dan tekad kami tambah semangat, kami tambah kuat. Saya dibebaskan dari segala cobaan-cobaan yang ada di dalam hidup kami. Kami tidak akan sendiri, tetapi Tuhan Yesus selalu ada di dalam kami. Amin. Dan kami sekarang tambah semangat, tambah mencintai Tuhan. Itu krisis bukan masalah bagi kita, tapi krisis adalah Tuhan menyatakan dirinya. Sebentar direction yang saya ikut kemarin, saya dapati bahwa saya semakin lebih lagi berpegang teguh pada janji firman-Nya, semakin teguhkan. Pasti mungkin saya mendapatkan firman yang sama, dan firman Tuhan itu kan selalu sama dulu, sekarang dan selamanya, tapi pewahyuannya selalu